Sesaat lagi kita ikuti talk show interaktif di Radio SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah sahabat 107,5 SAS FM dan web streaming sasfmsurabaya.net, radio inspirasi muslim sejuk bermakna. Sahabat, saya Ali Katiga di Gatekeeper, ada Didin sahabat, nanti juga ada Rio Rohadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa kembali sahabat di program Tukang Motivasi. Tema yang kita angkat sahabat untuk edisi pagi hari ini yaitu memimpin dengan kesabaran. Di studio SAS FM saat ini telah hadir narasumber kita sahabat, yang mana setiap akan talk show selalu sibuk sendiri sahabat ya. Sibuk apa nanti kita tanya ke Kang Hari gitu ya. Kang Hari Santoso, beliau adalah konsultan SDM. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di antara para narasumber saya di sini Kang, ini Kang Hari kalau mau talk show paling sibuk ya. Iya, paling sibuk diantaranya merekam acara ini supaya panjenengan juga bisa melihat siaran, bukan mendengar tapi melihat siaran kita di YouTube. Di YouTube ya. Nah, Di jadi YouTube. Kang Hari ini paling rajin sahabat. Jadi selesai talk show itu pasti sama beliau ini diposting di YouTube. Jadi kalau Anda mungkin ingin tahu begitu ya suasana kita talk show, nah bisa dilihat di sana ya Kang ya. Iya, tinggal nulis Kang Hari siaran SAS FM begitu, nanti akan ada banyak siaran-siaran kita yang ada di sana. Ya, baik. Jadi saya juga ketularan itu. Baik. Kang Hari ini terakhir aktivitas kemana nih? Besok mungkin 3 hari ke, kalau yang terakhir kemarin saya lupa jadi karena terlalu banyak. Tulungagung ya, kita ada beberapa sekolah yang kita akan ambil gambarnya. Baik. Jadi selain sibuk di studio sebelum talk show juga sibuk di luar ya Kang ya. Sibuk di luar, sibuk nulis web gitu ya kan. Nah, webnya baru nih Kang ya. Iya, insancerdasindonesia.com. Jadi bahasan kita ini sahabat ini sudah diposting ya oleh Kang Hari, yaitu di insancerdasindonesia.com. Nah, bisa dilihat di sana. Ini web baru ya, web bukan Ya. blog lagi nih kan. Bukan, supaya terkumpul jadi satu. Di situ ada video siaran, video syuting saya di TVRI, video seminar dan banyak lagi yang lainnya. Insancerdas.com, termasuk materi hari ini masuk di halaman tasawuf profesi gitu, mantep gitu ya. Jadi tetap di Insan Cerdas Indonesia, cuma ada di link tasawuf ya kan. Iya, tasawuf profesi. Iya kan, berat itu kan kelihatannya sih. Mudah-mudahan ya, artinya gini bahwa sebenarnya nggak ada yang berat kalau kita mau amalkan dalam kegiatan sehari-hari. Baik sahabat, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bersama kami di sini ya, bersama-sama berdiskusi di sini terkait tema yang kita bahas. Silakan sahabat, line telepon kita terbuka untuk Anda di 8297299, atau Anda bisa melalui SMS di 0812306345. Sahabat, tentunya Facebook kita bisa Anda manfaatkan di Radio SAS FM Surabaya. Anda yang sedang di rumah, di jalan maupun sudah di tempat kerja, mudah-mudahan bahasan kita sahabat bisa menambah pengetahuan untuk Anda semuanya. Baik Kang, kita langsung membahas ini terkait tema yang kita angkat, yaitu memimpin dengan kesabaran. Kalau pertama kali ini kan, pertanyaan saya yang pertama kan, Kang Hari melihat saat ini pemimpin seperti apa sih Kang? Jadi munculnya tema ini pasti ada dong latar belakangnya. Ya, latar belakangnya saya ambil dari filosofi Quran. Ini saya belajar dari Ustaz Ali Al-Azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum imatan yahdu bi amrina lamma sabru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sadaqallahul adzim. Dan kami jadikan di antara mereka, Quran surat Asy-Sajdah ayat 24, Quran surat 32 kalau saya tidak salah. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka itu dalam kesabaran. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi dalam kepemimpinan itu salah satu kunci keberhasilan kalau kita menginginkan ke arah kebaikan adalah dengan kesabaran. Tentunya ke arah kebaikan itu baik menurut akal dan baik menurut syar'i, Quran. Tapi ada
ada banyak orang mengatakan baik, ini baik Ustaz, tapi menurut syar'i dia bertentangan, maka sebenarnya itu tidak baik, ngakal-ngakali gitu ya kan akhirnya yang muncul. Nah, bagaimana implementasi kesabaran dalam kepemimpinan? Kalau tadi ditanya apakah banyak pemimpin yang tidak sabar? Oke, saya tidak tahu, mungkin dalam waktu dekat juga ada rolling di mana nggak perlu disebutin di banyak tempat, termasuk di lembaga mungkin ya, tapi lembaga mana nggak usah disebutin juga. Meten-meten ini jadi kalau bahasa di perusahaan itu rolling ya, penyegaran gitu. Penyegaran. Ada bahasa lain yang mungkin kita bisa menuju ke sana itu kan, tapi tidak perlu kita sebut ya. Orang usah. Jadi biasanya rolling itu antar bidang kalau di dalam satu, atau antar departemen dalam satu, atau antar divisi, antar bidang dan divisi dalam perusahaan. Kalau di mana apa namanya, aparatur sipil negara mungkin bisa antar bidang, tapi juga bisa antar lembaga. Biasanya di rolling pejabat eselon 3. Nah, yang perlu dilihat bahwa ketika seseorang menjadi pemimpin, biasanya mereka tergesa-gesa kepingin menunjukkan iki lo aku pemimpin baru. Ini akhirnya yang terjadi adalah ketidaksabaran. Ya jenenge wong tergesa-gesa ya gak sabar ya Mas ya. Jadi ketidaksabaran. Nah, kalau kemudian aku lo pemimpin baru dengan segala macam ide dan konsep yang tiba-tiba rek wong iki gak ngerti. Orang ya, pertanyaan sederhananya begini, orang ini bukan jalur linear, tiba-tiba masuk di perusahaan, mimpin kita, terus kemudian mengacak-acak, membuat aturan baru sehingga seluruh karyawan jadi kelapakan. Nah, ini akan memunculkan banyak pertentangan di perusahaan itu. Sementara pemimpinnya sendiri ya mungkin nggak paham itu sebenarnya yang mau saya pimpin itu apa gitu ya kan. Gitu, ini yang terjadi. Apakah dia rollingnya karena jalur karir linear, ataukah memang karena apa namanya proses seleksi, atau karena memang drop-dropan gitu ya kan. Ya. Drop-dropan, atau memang karena duluri sopo dipasang di gunung gitu misalnya. Nah, itu kalau kemudian kita masuk dengan ide baru dan kemudian dengan segala kewenangan kita ingin menunjukkan, atau dalam teori psikologi dikatakan dia sedang membutuhkan need atau memiliki need for recognition yang tinggi, kebutuhan untuk diakui yang tinggi, ya rusaklah. Tapi kan kalau dalam satu organisasi atau perusahaan ini dalam posisi yang kritis misalnya, ya genting begitu, nah pemimpin seperti ini kan diperlukan kan? Ya, tapi tidak dengan tiba-tiba dia merubah segalanya. Saya kasih contoh ya. Salah satu dari CEO perusahaan otomotif, nggak perlu saya sebutkan mereknya, pada saat beliau pertama kali diangkat sebagai manajer perusahaan, manajer di perusahaan itu untuk divisi produk yang lain dari otomotif itu, maka yang pertama dia lakukan 1 bulan pertama dia hanya di kantor aja, nggak ngapa-ngapain. Pemimpinannya lagi lu di kantor nggak ngapa-ngapain, tapi bukan nggak ngapa-ngapain, beliau panggil semua staff, beliau panggil semua, kalau di ASN mungkin seksi Manajer atau seksi gitu ya, divisi kalau di perusahaan, mereka hanya mendengarkan, bertemu, dan menjadikan staff tadi untuk berbagi cerita tentang kondisi dan keadaan perusahaan. Ya karena saya kalau masuk tanpa tahu apa yang bisa saya kerjakan kan saya juga bingung. Meskipun perusahaan ini kolaps, tapi kalau kita misalnya sebagai konsultan pun kan juga ketika kita mau melakukan pelatihan, kita tanya sebenarnya yang Anda butuhkan untuk pelatihan itu kan apa, itu yang namanya need analysis ya. Nah setelah itu dia mulai belajar tentang business value change. Jadi change itu kesempatan dan peluang value bisnis apa setelah kita mendengar dan mencatat tadi. Mendengar itu pelajaran yang luar biasa loh, dan seringkali kita tidak sabar ketika orang ngomong dipotong, durung tek ngomongnya dipotong karena kita takut kita merasa rendah dibandingkan dia, karena yang ngomong lebih pintar misalnya, lebih parah lagi sih pintar terus disingkir no. Nah setelah itu dia terus berkomunikasi dengan antar bagian gitu,
bagian kalau divisi, kalau seksi biasanya, atau seksi atau divisi itu ada di link manajerial di bawahnya, tapi kalau antar bagian bisa antar departemen atau bagian-bagian yang lain ya, komunikasi tentang bagaimana. Dan setelah dia dengar misalnya, nah, kalau perusahaan itu kritisnya di mana dia akan tahu toh. Tapi kalau perusahaan itu sudah berjalan baik, ya maka dia mengatakan begini, saya yakin perusahaan ini sudah berjalan di relnya. Dan saya datang bukan untuk ubah-ubah atau ngacak-ngacak perusahaan ini, karena sudah baik. Dalam kaidah ilmu fikih, ya nggak salah ya, mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa kita harus menggunakan kaidah lama yang masih, artinya yang baik dan patut dipertahankan karena membawa kebaikan, dan menambah yang baru untuk kepentingan lebih baik. Kaidah usul fikih kalau nggak salah seperti itu. Jadi ajaran lama yang baik harus dipertahankan selama itu membawa kebaikan kepada kita. Karena seringkali kita menganggap ajaran itu kuno gitu kan ya. Dan kemudian kita menganggap ide yang baru itu baik, padahal tidak selalu demikian. Ya, selama koridornya dalam kaidah usul fikih itu bahwa kita mempertahankan ajaran lama yang baik dan menggunakan yang baru untuk lebih baiknya, maka disitulah konsep dari sebuah penyusunan sistem operasional manajemen itu kita lakukan. Dan api ya dipertahankan, cari cara baru agar supaya ini lebih baik. Jangan karena kita datang semua dirombak menteri diganti sampai semua keperucut ya kan, semua jajaran di staf itu guanteni kabeh, rusak perusahaan itu ya kan. Karena mereka lah yang tahu sebelumnya gitu ya, mereka yang tahu. Jadi Kang Arya tidak serta-merta setuju dengan penyegaran tadi dengan beberapa mutasi atau rotasi begitu kan? Ya dalam hal ini memang tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya dia orang yang ahli di situ, misalnya sangat ahli di situ, dia memegang di komunikasi IT-nya. Tiba-tiba karena kita baru cari yang baru, puasan plek, rusak budaya perusahaan. Meskipun sama-sama jago IT, tapi bagaimana sebenarnya dia memanage? Selama ini kita kan nggak tahu gitu. Ahli tapi lama dalam bekerja itu bagaimana? Kalau ahli itu bukan lama dalam bekerja, mas. Ahli itu kalau main ahli itu kalau di Saudi Arabia itu nek ngetok gurune unta itu menyembelih maksudnya untuk kurban, itu untanya berdiri bisa gitu. Itu ahli maubet langsung mati unta itu. Dan ahli dari dengek-dengek dhisik, dengek ketul itu tuh ahli mas sebenarnya. Jadi yang ahli itu biasanya akan lebih cepat, lebih baik kerjanya dan lebih memuaskan bagi orang lain, itu ahli. Kalau yang lama itu yang nggak ahli, dia memang berpengalaman tapi nggak ahli. Pengalaman ngetik 20 tahun kan juga bingung gitu kan ya. Kan jutok aja mas. Baik Kang, kita jeda dulu nih Kang. Ya sebentar, itu tapi yang sebentar yang kayaknya saya akan ikuti rel itu dan kemudian nanti kita sempurnakan di tengah jalan. Kalau perlu kita sempurnakan bareng-bareng. Dan perusahaan itu menjadi perusahaan yang sangat besar, produknya sudah mengembang kemana-mana. Ini salah satu contoh implementasi kesabaran mas. Inilah kajian tasawuf profesi tadi kan lebih mudah dicerna kan. Ya. Mudah-mudahan gampang gitu loh nyernanya. Titik kesabarannya di sana ya Kang ya. Oke. Jadi titik kesabarannya adalah pada berdiam diri dulu, sharing dulu, melihat kemampuan untuk tadi itu business value change tadi. Ya, oke. Baik, kita jeda dulu nih Kang ya. Ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Sahabat silakan Anda ingin bergabung bersama kita di sini. Line telepon 82972299. Tanggapan Anda juga bisa melalui SMS di 0812 3006 345. Sahabat kami